Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 461. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Apa, ibu mencari seseorang untuk membunuh Ariel? Bagi Kaori, kata-kata ini seperti sambaran petir. Meskipun dia tahu bahwa Lina tidak ingin Ariel kembali ke rumah, dia tidak pernah menyangka bahwa Lina akan memiliki niat jahat seperti itu. Ayah, apakah yang kamu katakan itu benar? Kaori bertanya pada William dengan wajah dingin. Tentu saja itu benar. Semua hal yang tidak baik untuk Ariel. Aku menceraikan ibumu demi keharmonisan keluarga Wijaya, kata William. Sekarang keluarga Wijaya benar-benar bisa menjadi penguasa. Orang itu adalah kamu, Kaori. Jadi aku mengusir Lina hanya untuk sementara jika Lina tidak dapat kembali ke villa di lereng gunung. Kecuali Kaori juga setuju. Dia adalah kepala rumah tangga. Hanya setelah dia memberikan instruksi ke departemen properti, Lina tidak memenuhi syarat untuk memasuki area villa. Ayah tidak berbohong padaku untuk memfitnah ibu dengan jahat, kan? Kaori menanyai William. Keduanya sekarang sudah bercerai. Tapi dialah yang bisa memutuskan siapa yang berhak tinggal di villa di lereng gunung. Semua Kaori tidak menolak William dengan sengaja memfitnah Lina untuk masalah ini. Saya mengatakan fakta ini karena saya benar-benar ingin tinggal di villa di lereng gunung. Tetapi saya tidak akan pernah membuat kebohongan. Kamu dapat pergi dan memulihkan data pesan teks ponselmu. Dan kamu akan tahu apa yang telah dia lakukan, kata William. Mulai mengumpulkan bukti tindakan Lina sejak dini. Awalnya, dia hanya ingin mengendalikan situasi dan tidak ingin keluarga Wijaya membuat keributan. Tanpa diduga, bukti-bukti ini menjadi modal baginya untuk tetap tinggal di villa lereng gunung. Ada apa dengan ponselku? Kaori bertanya. Lina pernah menghubungi Ariel dengan ponselmu dan memintanya untuk bertemu. Artinya, Lina menggunakanmu untuk meminta Ariel muncul dan kemudian meminta seseorang untuk membunuhnya. Tetapi tidak berhasil, kata William. Kaori menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi pada ibunya? Dia melakukan hal yang sangat kejam. Dan jika William berani mengatakan itu, dia pasti tidak berbohong. Selama Kaori mau, dia bisa mengetahui data ponselnya kapan saja. Bu, mengapa kamu memperlakukan Ariel seperti ini? Bukankah Ariel sudah berbuat cukup untuk keluarga Wijaya? Kaori menggertakkan giginya dan berkata, Ariel telah membuktikan kemampuannya. Tetapi Lina telah berulang kali mengincar Ariel. Kaori tidak mengerti alasannya. Ibumu memiliki keinginan yang kuat untuk mengendalikan keluarga Wijaya. Dia menggunakan alasan yang muluk-muluk untuk berurusan dengan Ariel, yaitu, dia tidak ingin keluarga Wijaya terlibat oleh Ariel. Tetapi sebenarnya, Ariel yang sebenarnya yang dia ingin jatuhkan. Tujuannya bukan untuk kehilangan rasa hormatnya pada keluarga Wijaya. Dia khawatir Ariel akan mengambil keputusan akhir tentang keluarga Wijaya di masa depan. Jadi dia harus menemukan seseorang untuk menggantikan Ariel. Dan yang terbaik adalah menjadi seperti dia sebelumnya. Dia ingin Ariel jadi pengecut. William menjelaskan, Ayah, apa maksudmu? Ariel seharusnya tidak menunjukkan sisi baiknya. Kaori William menggelengkan kepalanya dan berkata, keunggulan Ariel tidak perlu diperlihatkan sama sekali. Hanya saja keinginan ibumu untuk mengontrol terlalu kuat. Kaori menghela nafas berat, dan melanjutkan, karena kalian sudah bercerai. Hal-hal ini aku tidak akan berdebat dengannya lagi. Bagaimanapun, aku dilahirkan olehnya. Pernahkah kamu berpikir bahwa meskipun aku dan ibumu bercerai, dia tidak akan berhenti berurusan dengan Ariel? William mengingatkan, tentu saja Kaori telah memikirkannya. Dan dia tahu temperamen Lina. Kemungkinan Lina tidak menyerah setinggi 99%. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa sekejam Ariel yang memaksa neneknya mati. Jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Namun, agar Lina tidak main-main di rumah, Kaori masih menghubungi Departemen Properti Area Villa Gunung.
dan membatalkan kualifikasi Lina untuk bebas masuk dan keluar dari area Villa Gunung. Tidak lama setelah William pergi, seseorang yang membuat Kaori semakin terkejut datang ke rumahnya. Dan tadi malam, karena pertengkarannya dengan Lina, dia tidak menyangka dia akan datang hari ini. Melissa, mengapa kamu datang menemuiku di perusahaan? Itu tidak terlalu membosankan. Lucy bertanya dengan senyum di wajahnya sambil meraih bahu Melissa. Aku di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Kaori. Jadi sibuklah, kata Melissa. Kata-kata ini membuat kelopak mata Kaori berkedut, dan foto-foto dari tadi malam masih tercetak jelas di benaknya. Melissa datang ke kantornya hari ini. Apakah dia akan bertengkar dengan temannya? Jika demikian, Kaori sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di satu sisi, dia adalah sahabatnya selama bertahun-tahun, dan di sisi lain, Ariel adalah suaminya. Jika dia dikhianati oleh kedua orang ini pada saat yang sama, Kaori tidak tahu bagaimana dia harus memperlakukannya. Lucy tertawa dan berkata, Anda tidak bermaksud memberi saya kejutan ulang tahun. Bagaimana saya bisa mengingatkan Anda bahwa ulang tahun saya 3 hari lagi? Orang yang terlalu pintar tidak akan mendapat kejutan, kata Melissa. Lucy mengangguk berulang kali, berkata, Ya, saya tidak terlalu pintar. Saya sibuk keluar. Anda bisa mendiskusikannya perlahan. Melissa berjalan ke meja Kaori dan duduk. Kaori menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke mata Melissa, atau mengatakan bahwa dia tidak berani menghadapi apa yang akan dikatakan Melissa selanjutnya. Saya berencana untuk menjadi juru bicara citra LKK Technoscience dan membantu perusahaan LKK Technoscience membangun citra merek yang lebih kuat di Bandung, kata Melissa. Kaori mengatupkan giginya dan berkata, Kamu dan Ariel makan malam bersama kemarin. Melissa meliriknya. Bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Dan melihat ekspresi kusutnya, dia sepertinya ingin melarikan diri dari sesuatu. Kamu pikir saya ada hubungannya dengan dia? Tidak jelas, bukan? Melissa berkata sambil tersenyum. Meskipun dia benar-benar ingin memberitahu Kaori bahwa dia tinggal bersama Ariel sekarang, tetapi Melissa tahu bahwa jika dia melakukannya, Ariel akan segera mengusirnya dari rumah. Bukankah itu mungkin untuk Ariel mengubah pikirannya? Tidak peduli berapa banyak cerita yang dia buat untuk membuat Kaori mundur secara sukarela. Itu tidak masuk akal. Mengapa kalian makan bersama? Kaori bertanya. Kaori mengangkat kepalanya dan bertanya dengan hati-hati. Apakah hanya karena alasan ini? Kalau tidak, mungkinkah karena hal lain? Dia adalah suamimu. Apakah kamu pikir saya masih akan merayu suami kamu? Melissa berkata dengan hati nurani. Dia tahu lebih baik daripada orang lain apakah dia telah merayu Ariel, dan dengan sengaja meletakkan pakaian dalam di kamar mandi. Ariel sepertinya tidak tertarik padanya. Benarkah? Kaori segera merasa lega, dan suasana hatinya langsung menjadi terbuka. Kamu sangat bodoh. Saya sangat cantik. Apakah saya perlu berhubungan dengan pria yang sudah menikah? Melissa berkata, ya, tentu saja itu tidak perlu. Kaori mengangguk lagi dan lagi. Dia sangat takut hal-hal itu akan seperti yang dikatakan ibunya. Karena dalam kasus ini, dia akan kehilangan 2 orang penting dalam hidupnya. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang baru saja aku katakan? Apakah itu layak? Tanya Melissa. LKK Technoscience benar-benar perlu meningkatkan pengaruh mereknya di Bandung. Tetapi masalah ini tidak sesederhana menemukan juru bicara citra. Meskipun Melissa tidak cukup untuk membangun citra merek LKK Technoscience, masih mudah baginya untuk memperluas pengaruhnya. Dan selama ada berita yang moderat, itu akan lebih efektif. Selama kamu setuju, kita bisa mencoba, kata Melissa. Mengapa kamu melakukan ini? Kaori tiba-tiba sadar. Mengapa Melissa berpartisipasi dalam hal ini? Apa yang terjadi pada LKK Technoscience tidak ada hubungannya dengan dia? Dan bagaimana dia bisa tahu bahwa Ariel adalah pemilik LKK Technoscience? Mungkinkah perhatian di antara keduanya menjadi begitu dekat sehingga Ariel bisa membuka hatinya untuknya? Sebelum datang ke sini, Melissa sudah merencanakan untuk mengungkapkan identitasnya kepada Kaori. Setelah mendengar pertanyaan Kaori, dia berkata, saya tidak hanya membantu LKK Technoscience, tetapi juga membantu diri saya sendiri. Kaori tampak lebih bingung dengan Melissa.
Bersambung.